Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Nui bersama saya. Oke, di video kali ini kayaknya nanti ini jadi video yang singkat aja. Saya pengen membahas mengenai screen time. Ya, screen time itu waktu paparan mata kita ke layar, entah itu layar laptop, layar televisi ataupun layar gadget. Dan kali ini saya fokuskan kepada anak-anak ya, jadi screen time pada anak. Nah, kesehatan anak itu sangat penting, apalagi di era digital kayak gini ya, yang akan sering banget godaan terpapar gadget terutama ya. Karena penggunaan gadget atau screen time yang berlebihan itu akan berpengaruh baik itu ke kesehatan mata anak maupun ke perkembangan psikososialnya. Jadi banyak sekali kasus speech delay atau telat bicara ya pada anak. Jadi anak tidak bisa bicara sesuai dengan tumbuh kembangnya, jadi agak telat. Terus kemudian anak menjadi gampang marah, egois, sering tantrum atau sering teriak-teriak nggak jelas. Dan juga masalah kesehatan metabolik lainnya, karena dengan menggunakan gadget yang berlebihan juga otomatis anak jarang bergerak. Jadi aktivitas motoriknya, aktivitas fisiknya itu juga akan sangat berkurang atau sangat minimal sekali. Nah, saat ini saya akan menjabarkan mengenai screen time atau waktu yang dianjurkan oleh IDAI ya. Jadi ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kepada anak itu maksimalnya berapa jam atau berapa lama. Yang pertama, pada usia anak kurang dari 1 tahun itu no screen time. Jadi kalau bisa nggak boleh ada screen time sama sekali gitu ya, karena ya, ini menjaga kesehatan pada mata anak kita ya, terutama untuk tadi yang di bawah 1 tahun itu nggak boleh ada screen time sama sekali. Nah, selanjutnya untuk usia 1-2 tahun itu screen time untuk nonton TV, game atau hiburan itu tidak dianjurkan. Yang dibolehkan itu adalah screen time ketika video call dengan keluarga atau saudara yang jauh gitu ya. Jadi ada interaksi video call aja, dan itu ya sifatnya semakin sedikit atau semakin dibatasi itu semakin baik gitu. Jadi hanya boleh kalau misalnya hanya ada video call aja itu, yaitu untuk usia 1-2 tahun. Untuk usia 2-6 tahun ya, jadi 2-6 tahun itu maksimal 1 jam. Jadi boleh screen time tapi nggak boleh lebih dari 1 jam, dan semakin sedikit semakin baik. Jadi kalau nggak ada screen time ya malah makin bagus gitu ya, tapi maksimal 1 jam dengan tayangan-tayangan yang berkualitas ya. Jadi ya kalau bisa malah lebih bagus itu didampingi oleh orang tua, sehingga terjadi interaksi ketika melihat YouTube atau melihat video yang lain, itu terjadi interaksi antara orang tua dan anaknya, itu akan lebih bagus. Selanjutnya usia 6-12 tahun, ini sudah masa sekolah ya, itu dianjurkan maksimal 1,5 jam atau 90 menit, jadi nggak boleh lebih dari 90 menit. Ini juga kalau bisa ada interaksi dengan orang tua, sehingga tontonan yang dilihat itu bagus atau positif untuk tumbuh kembang anak tersebut. Dan untuk usia 12-18 tahun, ini sudah mulai remaja ya, itu maksimal 2 jam. Dan tentu masih harus dengan pengawasan orang tua ya, apalagi usia-usia remaja ini ya, kita harus benar-benar bisa menfilter ya, terutama konten-konten dewasa atau konten-konten kekerasan dan yang lainnya yang tidak baik untuk anak. Orang tua diharapkan benar-benar bisa menfilter atau menjaga hal tersebut. Nah, sekarang ada anjuran penting untuk keluarga mengenai screen time ini. Yang pertama adalah screen time pada anak harus benar-benar dibatasi seefektif mungkin. Jadi harus benar-benar bermanfaat, karena ini akan berpengaruh ke kesehatan mata dan juga tumbuh kembangnya. Kalau bisa terjadi interaksi ya, jadi saling ada menanggapi videonya. Jadi ketika melihat YouTube, kita tetap ada interaksi ke anak, menanggapi video tersebut, belajar bersama dengan anak tersebut. Jadi videonya benar-benar memberikan manfaat terhadap tumbuh kembang anak kita. Yang kedua, jauhkan dari konten-konten yang nggak bermanfaat. Jadi udah terpapar screen time, terus kontennya nggak bermanfaat, ya ini malah double ya ininya, ruginya. Jadi kalau bisa konten yang bermanfaat, terus kemudian jauhkan dari konten-konten kekerasan, konten-konten dewasa yang nggak sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi harus benar-benar diawasi dan difilter oleh orang tua. Nah, yang ketiga ini dianjurkan jangan menggunakan
gadget atau screen time ini untuk menenangkan perilaku anak, terutama pada anak yang usianya agak dini ya. Itu akan membuat nanti pola perkembangannya juga nggak bagus. Yang keempat yang dianjurkan adalah jangan memberikan gadget atau screen time pada anak saat waktunya makan, karena ini akan mengalihkan fokus dan juga 1 jam sebelum tidur itu ya, karena akan membuat ya tidurnya menjadi nggak nyenyak, kualitas tidurnya nanti menjadi nggak baik. Nah, yang kelima, yang paling penting adalah orang tua memberi contoh. Kita udah memberi batasan pada anak, udah belajar batasannya berapa, tapi orang tuanya screen time-nya sampai berjam-jam lamanya, scroll terus. Nah, ini perilaku yang seperti itu akan susah kalau kita tidak memberi teladan pada anak. Gitu ya. Jadi orang tuanya juga memberikan contoh apa yang diucapkan itu sesuai yang dilihat oleh anak, sehingga pembatasan screen time itu akan berjalan semakin efektif gitu ya, dan anak akan jelas melihat, oh orang tua saya memang berkata seperti ini dan dia juga tidak melakukannya. Nah, itu akan lebih bagus dan lebih masuk kepada nanti menjadi perilaku pada anak kita. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat juga untuk keluarga, teman kalian, saudara-saudara kalian. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.